Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih pakai jilbab yang sama, baju yang sama ya? Nggak apa-apa ya. Aku cerita selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman, aku itu mendapatkan majikan yang super galak ternyata teman-teman. Super galak. Aku di situ itu kurang lebih kerasan 4 bulan. Kenapa galak? Karena saya bahasa belum lancar. Jadi mau kesini itu ternyata bener-bener rumit ya, bahasa harus lancar kalau ingin majikannya itu baik. Nah, aku sabarin, aku kuatin, aku kira aku dapat ini teman-teman, aku pakai ini ya biar suara saya itu lebih masuk gitu. Tapi kok jepitannya malah hilang ya. Gak apa-apa ya. Oke, tak sempitkan aja kalau gitu. Nah, gini aja ya teman-teman. Nah, teman-teman ngerti nggak? Waktu itu kan aku udah pindah majikan ya, tapi tetap aja di sentral sama tempatnya. Nah, waktu itu aku tuh bener-bener gimana ya supaya keluar dari sini. Soalnya walaupun dia marah ya, dia itu nggak mengeluarkan aku teman-teman. Akhirnya saya itu ada ide panci yang bagus itu aku gosok di depan dia. Akhirnya dia marah bener dan aku bisa keluar dari situ. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, setelah itu ya teman-teman, aku pindah lagi, cari majikan lagi, tunggu lagi. Tahu nggak tunggunya? 2 bulan. Tapi aku waktu itu nggak pulang ke Indonesia ya, sahabatku. Aku pergi ke Makau. Nah, di Makau itu aku menunggu visa 2 bulan. Dan karena saya di Makau itu ada agent juga ya, ketemu majikan baik banget. Akhirnya aku kerja di sana teman-teman. Aku sempat merawat bayi di sana sama anak kelas 1 SD. Nah, waktu itu saya kuat finish. Nah, setelah finish ya, akhirnya ada teman aku mengenalkan aku ke toko gitu. Tokonya itu di sana itu oke teman-teman. Oke itu ya semacam 7-Eleven seperti itu ya. Nah, tapi syaratnya bisa masuk kerja di situ harus bisa bahasa Inggris. Dan cekatan kerjanya ya. Soalnya kok taruh sini gimana sih? Soalnya ya, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, pembelinya itu kebanyakan orang-orang yang bisa bahasa Inggris di sana itu teman-teman. Alhamdulillah saya lulus tes, akhirnya saya kerja di situ. Tapi belum sampai finish, ternyata orang tua saya, ayah, telah meninggal dunia teman-teman. Akhirnya aku pulang. Dan waktu itu setelah pulang, ya Allah teman-teman, kalau ingat orang tua aku yang sudah meninggal, aku nangis. Aku minta al-fatihahnya ya teman-teman buat ayah saya, almarhum ayah saya. Al-fatihah. Terima kasih teman-teman. Semoga almarhum ayah aku diterima amalnya dan mendapatkan surganya Allah. Amin. Oh ya teman-teman, waktu itu aku pulang dan aku sebentar ya teman. Nah teman-teman, waktu itu aku akhirnya balik lagi ya, meneruskan sampai finish. Setelah finish aku pulang, dan setelah pulang aku di Indo teman-teman, kurang lebih itu 2008 ya.
aku 9 tahun di rumah. Nah setelah 9 tahun akhirnya saya balik ke sini lagi ini. Jadi ini adalah majikan yang nomor 5 teman-teman. Jadi pengalaman aku kerja di luar negeri itu kurang lebih mau 10 tahun. Dan masalah hasil ya aku syukuri aja, alhamdulillah cukup seperti itu. Dan rasanya ditinggal orang yang kita cintai ya, maksudnya orang yang benar-benar deket, kan ayah deket ya sama anak perempuan itu, ya sedihnya benar-benar sedih teman-teman. Dan pastinya ada teman juga yang mengalami seperti hal ini. Itulah ya resikonya kita berani keluar negeri itu, kalau ditinggal orang yang kita cintai. Sakitnya benar-benar sakit, sampai 2 hari 3 hari kayaknya kita nggak doyan makan teman-teman. Tapi bagaimana lagi ya, namanya jodoh, rezeki, mati, semua itu Allah yang mengaturnya ya. Dan kita sebagai manusia harus bisa belajar bersyukur dengan apa yang kita punya, sehingga misalnya kita kerja itu targetnya 2 tahun atau 4 tahun, kita sudah pulang di rumah kumpul keluarga dan hidupnya udah cukup gitu teman-teman. Karena kalau hanya memikir uang kayak nggak ada batasnya teman-teman. Karena setiap mau pulang kita itu aku merasa kurang, nambah lagi, masih kurang, nambah lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi ya semua tinggal kembali kepada kita masing-masing ya. Kalau menurut aku, kalau sudah kiranya cukup ya pulang, demi keluarga, demi orang tua dan kerabat. Jadi nanti kita hidup sama-sama di rumah dan menemukan kebahagiaan. Itu aja harapan aku. Ceritanya itu dulu ya teman-teman. Nanti aku ceritain pas aku yang merawat aku kembar, gimana kisahnya juga ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak kalian sudah menyimak sampai selesai. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ini kalau suara aku nggak jelas, tolong di komen di kolom komentar, jelas nggak? Dan ini ceritanya bisa hilang ya, kemana ya? Ini jadi beli lagi dong. Ya udah, kalau udah libur aku mau beli lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya aku akan cerita merawat bayi kembar, tidurnya jam 3, seperti apa rasanya ya. Kalau kalian suka, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.